fucking tragedy, boy. Fucking car! Come on! Don't fucking look at me! I need a face. I've got a fucking dick! Suck your own dick. We have a new addition. May I introduce 8? Film dimulai dengan memperlihatkan dua petugas keamanan yang mengendarai truk lapis baja, membawa beberapa tas berisi uang tunai untuk dikirim ke bank sentral. Namun, baru beberapa meter keluar dari depot penyimpanan, truk mereka tiba-tiba dihadang sekelompok perampok bersenjata. Kedua petugas dipaksa keluar lalu langsung ditembak mati di tempat. Situasi semakin kacau. Suara tembakan terdengar, komunikasi radio panik, dan semuanya berakhir tragis. Beberapa bulan setelah kejadian itu, cerita beralih ke perusahaan keamanan bernama Fortico yang bergerak di bidang keamanan siber dan jasa pengantaran uang. Disinilah fokus cerita mengarah kepada seorang pria bernama Patrick Hill yang menggunakan nama panggilan H. Ia datang ke Fortico untuk memenuhi panggilan kerja setelah mengirimkan CV beberapa hari sebelumnya. H melamar sebagai petugas keamanan menggantikan salah satu korban penembakan beberapa bulan lalu. Lalu mempertemukan H dengan kepala keamanan bernama Bullet. Bullet bertugas membimbing karyawan baru, termasuk memberi serangkaian tes sesuai prosedur standar perusahaan. H menjalani tes menembak, kebugaran, dan kemampuan menghadapi tekanan. Ia lulus dengan nilai tipis di atas standar. Setelah lulus tes, ia diperkenalkan kepada para petugas lain. Beberapa bercanda meremehkan H, namun H tetap tenang tanpa banyak bicara. Hari pertama bekerja berjalan lancar. Saat hendak mengisi kartu absen pulang, H sempat terdiam memandangi kartu absen rekan-rekannya satu persatu dengan sorot mata penuh amarah yang ia sembunyikan. Jelas bahwa ia berada di Fortico dengan tujuan lain yang ia pendam. Keesokan harinya, H mendapat tugas baru bersama Bullet dan seorang petugas bernama Dave. Mereka harus mengantar uang ke sebuah kasino yang berada di kapal pesiar. Beberapa saat kemudian, H dan Dave menerima komunikasi radio dari Bullet yang terdengar seperti sedang disandra. Para perampok meminta agar truk lapis baja dibawa ke lokasi tertentu sebagai syarat menukar nyawa Bullet. Dave panik, sementara H tetap sangat tenang dan meminta Dave mengikuti instruksi perampok. Namun setibanya di lokasi, H justru melakukan hal yang mengejutkan. Fucking flatbed. Try to get clever again, and old boy is getting a face full of shit. Suck my fucking dick. Suck your own dick. Keesokan harinya, H dipanggil oleh Terry beserta 2 agen FBI untuk dimintai keterangan. Mereka menunjukkan rekaman perampokan di awal film yang menewaskan 2 petugas Fortico dan 1 warga sipil. Saat H melihat rekaman itu, jelas terlihat emosinya memuncak. Warga sipil yang tewas itu adalah alasan ia bekerja di Fortico. Tanpa terasa, 3 bulan pun berlalu. H terlihat kembali bertugas bersama Bullet, mengantarkan uang seperti biasa. Namun di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang sekelompok perampok. Kaca depan truk ditembak dengan paintball gun, dan para pelaku memerintahkan mereka menyerahkan seluruh uang yang di dalam truk.
Saat H turun dari mobil, para perampok tiba-tiba panik. Mereka mengenali sosok H dan langsung memutuskan kabur tanpa melanjutkan aksi perampokan. Kejadian aneh itu membuat Terry terkejut. Ia bahkan mulai menganggap H sebagai sosok yang berbahaya, terlalu tenang, terlalu dingin, dan belum pernah terlihat panik sedikit pun. Bullet dan Dave pun mendiskusikan hal yang sama. Bullet bercerita bahwa para perampok terlihat ketakutan begitu melihat H, seolah mereka punya sejarah gelap dengannya. He's a dark fucking spirit. Setelah itu, cerita kembali flashback ke 5 bulan sebelumnya. Terungkaplah bahwa H sebenarnya adalah seorang ayah, memiliki seorang putra bernama Douglas yang sangat ia sayangi. Hari itu, Douglas sedang menagih janji untuk menonton pertandingan basket bersama sang ayah, ketika H mendapat telepon dari anak buahnya, Mike. Pada momen ini, identitas asli H terungkap, ia adalah pemimpin organisasi kriminal besar mafia yang mengelola bisnis ilegal mulai dari narkoba, senjata, hingga perampokan truk lapis baja. H awalnya menolak ikut rekon terhadap rute truk Fortico, tetapi karena tak punya pilihan lain, ia akhirnya berangkat, membawa serta Douglas yang tidak tahu apapun tentang kegiatan ayahnya. Sesampainya di lokasi pengintaian, H berpura-pura membeli makanan dan meminta putranya tetap berada di dalam mobil. Tanpa ia sadari, itu menjadi awal dari tragedi besar. Saat menunggu, kelompok perampok yang lain yang tidak terkait dengan H tiba-tiba menyerang truk Fortico. Situasi kacau. H mencoba mendekati lokasi, namun ia tertembak sebelum sempat menolong putranya. Douglas ikut menjadi korban, ditembak oleh salah satu perampok tanpa ampun. Adegan ini adalah kejadian pembuka di awal film. H selamat, tapi luka itu membuatnya koma selama 3 minggu. Begitu sadar dari koma, H bertemu seorang pimpinan CIA, sekutunya. Orang itu memberinya daftar nama yang diduga terlibat dalam perampokan yang menewaskan Douglas. Dengan wajah rusuh, penuh amarah dan duka, H kembali ke markasnya. Anak buahnya ketakutan melihat tatapannya. Mereka sadar lalai dan secara tidak langsung menjadi penyebab kematian putra bos mereka. H memerintahkan Mike dan tim untuk mencari semua nama dalam daftar tersebut. Understood. I hear time keeps dragging on. Always be a good boy. Always be a good boy. All right, take it off. You're still gonna give me a name. Dari nama-nama itu, mereka menemukan satu yang bernama Gashi Bersaudara. Namun saat mendatangi kediaman mereka, ternyata Gashi Bersaudara hanya menjalankan bisnis film dewasa dan tidak terkait perampokan. Tetapi meski mengetahui hal itu, H tetap menghabisi mereka. Kemarahannya sudah terlanjur membutakan hati dan logikanya. Tindakan H membuat Mike khawatir. Ia mencoba berbicara jujur. Namun H sudah dikuasai satu hal, balas dendam. Dengan koneksi kuat sebagai mafia, H menyamarkan identitasnya dan berhasil masuk ke Fortico tanpa terdeteksi, melanjutkan perburuan pelaku yang mencuri nyawa putranya. Kisah kembali mundur ke titik awal penyebab tragedi besar itu. Terlihat sekelompok 6 mantan tentara bayaran yang sudah lama menganggur dan tidak mendapatkan misi. Kebutuhan ekonomi memaksa mereka melakukan apapun untuk mendapatkan uang, termasuk merampok. Di antara mereka terdapat satu sosok yang paling brutal, paling muda, dan paling impulsif. Jen, pria bermata ganas dengan bekas luka di dekat pelipis, dialah pelaku yang kelak menembak Douglas, putra H. Ke-6 orang ini awalnya merampok sebuah rumah, tetapi hasilnya tidak seberapa. Uang yang didapat akan terasa sangat sedikit jika dibagi 6. Karena itu, pemimpin kelompok, Jackson, mengusulkan rencana lebih besar, yaitu merampok truk lapis baja milik Fortico melalui bantuan seorang orang dalam. That's a lot of paper right there. Hold on a second. That's... Yes, motherfuckers, these are guns and we will not hesitate. Groceries, good. Sports cars, bad.
Beberapa hari kemudian, saat merayakan ulang tahun Jackson, setelah keberhasilan aksi mereka yang pertama, Jackson kembali mengajukan ide gila. Merampok truk Fortico dengan muatan 6 kali lebih banyak dari sebelumnya. Informasi itu ia dapat dari informan yang bekerja di perusahaan Vertigo. More profitable than killing Arabs. Served under me back in the day. Dengan persenjataan baru yang mereka beli dari hasil rampokan sebelumnya, mereka menjalankan aksi itu dengan menyamar sebagai pekerja proyek. Tanpa mereka ketahui, hari itu juga adalah hari ketika Aich dan anak buahnya sedang melakukan pengintaian. Inilah momen yang membuka cerita film, perampokan pertama yang menewaskan 2 petugas keamanan dan Douglas. Look at me, out of the fucking car! Let's go. Bravo, 2 black and white en route, 2 minutes away. 2 units dispatched. I'm on it. Take the legs! What the fuck did you just... Cerita kembali ke masa kini. Setelah berhasil merampok dan membagi uang, mereka semua hidup berkecukupan. Namun bagi Jackson, uang itu belum cukup. Keserakahan menelan akalnya. Ia kembali mengajak mereka melakukan perampokan ketiga. Kali ini langsung pada pusat penyimpanan uang, Depot Fortico. Sementara itu, Bullet dan Aich sedang dalam perjalanan mengantarkan uang. Di dalam truk, Bullet tiba-tiba membuka tawaran menggiurkan kepada Aich. Ia bicara tentang uang besar, rencana perampokan besar-besaran, dan kesempatan menggandakan penghasilan. Pada titik ini, fakta mengejutkan terungkap. Orang dalam yang membantu perampokan terdahulu adalah Bullet sendiri. Namun Aich tidak bertindak gegabah. Ia menahan emosinya, tetap tenang seperti predator yang menunggu mangsanya. Ia membiarkan Bullet percaya bahwa ia dapat diandalkan demi menemukan pembunuh sebenar-benarnya. Bullet pun menghubungkan Aich dengan komplotan Jackson untuk bergabung dalam aksi perampokan besar berikutnya. Rencana mereka, para perampok bersembunyi di dalam truk, masuk ke depot dan menggasak seluruh uang secara langsung. Once we get... Don't you fucking make a sound. Okay, Dave, that's all good and accounted for. Hands in the air. Hands in the motherfucking air. What the fuck is wrong with you? Grab your gun, put it on the ground, and kick it to me, motherfucker. Sesampainya di Fortico, para perampok langsung bergerak. Mereka mengikat Aich dan Bullet seolah keduanya adalah sandera. Tujuannya agar petugas lain menyerah demi keselamatan mereka. Namun bukannya menyerah, para penjaga Fortico melakukan perlawanan. Baku tembak besar pun pecah. Ledakan, tembakan, dan kekacauan memenuhi seluruh ruangan. Keypad. The rabbits have run, number 1. Get down! Don't do it! Move now, move! Dalam kekacauan itu, Aich mengambil kesempatan. Ia melumpuhkan salah satu perampok tersebut. Aich kemudian menyelamatkan Dave dan Terry, lalu menyamar sebagai salah satu perampok. Dengan penyamaran ini, ia berhasil menembak dan melumpuhkan 4 orang sekaligus. Sebelum para perampok kabur, Aich juga memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas berisi uang. What do you know, Elvis? I'm not gonna hurt you.
Thank you. What the? Dengan mengikuti arahan Jackson yang sangat terencana, sisa perampok berhasil kabur bersama tumpukan uang, meninggalkan H yang terkapar. Para perampok yang tersisa berhasil keluar dari Fortico dan melarikan diri ke tempat aman sesuai rencana Jackson. Sesampainya di lokasi persembunyian, Jackson yang terluka mulai berprasangka buruk terhadap Jen. Ia takut Jen akan mengkhianatinya dan membawa lari seluruh uang. Dalam kondisi lemah, ia mencoba membunuh Jen terlebih dahulu. Namun, karena tubuhnya sudah tidak kuat, usahanya gagal. Dengan kematian Jackson, kini hanya Jen dan Bullet yang tersisa bersama uang hasil rampokan. Keserakahan sepenuhnya menguasai Bullet. Ia mengira dirinya aman, tidak menyadari bahwa Jen memperhatikannya dengan penuh curiga. Too fucking slow. Malam itu, Jen pulang ke apartemennya. Hidupnya tampak mewah. Hasil dari rampokan pertama dan kedua, ia merasa aman. Ia merasa menang. Namun ketenangan itu pecah ketika ia mendengar dering telepon dari dalam salah satu tas berisi uang hasil rampokan. Jen langsung panik. Namun sebelum ia sempat mengambil senjata, H sudah berada di dalam apartemen itu. Dalam konfrontasi brutal, H memojokkan Jen. Lalu, dengan nada dingin, ia membacakan laporan forensik tentang luka yang diderita Douglas, seolah memaksa Jen merasakan kembali setiap detik penderitaan putranya. H menembak Jen dengan akurat, mengeksekusi pembunuh anaknya dengan cara yang sama, tepatnya seperti Jen melakukan pembunuhan itu dulu. Do you want? I want your liver. By the way, it's not Mustagi. Setelah semua selesai, pimpinan CIA muncul di lokasi dan langsung mengambil alih tempat kejadian. Film pun berakhir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.